kasih kepada Ibu Kader kalau dadakan yang baru tadi pagi kabarnya ya. Tapi masih bisa menyempatkan hadir luar biasa banget walaupun untungnya adem ya cuacanya ya terlalu panas. Lagi Bu ya, saya Agustina dari hari ini datangnya sama Ibu yang dari Puskesmas. Memang harusnya jadinya hari Jumat ya, hanya sama Regina, cuma kebetulan mereka berdua lagi ada rapat, jadi yang menggantikan saya. Jadi hari ini kita mau ada penyuluhan terkait dengan IMAS atau identifikasi masalah analisis tentang sanitasi gitu ya. Atau kalau dulu kan tahun lalu kayaknya Bu Nina pernah ya penyuluhan tentang STBM, pernah nggak di sini di Balai Desa? Pernah STBM, sanitasi total berbasis masyarakat Rupania ya. Ya, jadi sebenarnya STBM ini adalah salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sebagai pemicuan nih supaya nanti di masyarakatnya dia bisa menerapkan yang namanya sanitasi total berbasis dengan masyarakat. Gitu. Kenapa sih perlu yang namanya adanya STBM atau pemicuan? Karena yang kita tahu selama ini ya ada MCK nggak Bu di sini? Ada berfungsi? Ada yang berfungsi, gitu. banyak yang rusak ya. Sudah disediakan MCK tapi fungsinya belum tidak dirawat, fungsinya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang warganya juga cuek, padahal sudah disediakan nih wadahnya gitu, tinggal warga yang mengelola ya untuk pembersihannya segala macam gitu ya. Udah gitu di sini masih ada yang BABS. Buang air besar sembarangan, doli, dolbon, dolwa, nggak ada ya. Kalau dulu kan darah iya tuh, lembut aja. Banyak Kan gue bilang dulu boi. sekarang udah. Berarti rata-rata udah punya WC sendiri. Udah punya WC tapi punya jamban, punya septic tank enggak? Ada kan ada nih WC-nya tapi buangnya masih ke selokan, buangnya masih ke kolam yang ada ikannya, ikan lele. Apa hasil pembuangan kita dimakan sama lele, terus lelenya kita makan. Gitu kan kita untuk kita. Betul. Atau kadang ada yang buangnya ke kali, nah kalinya airnya dipakai buat cuci, dipakai buat masak, dipakai buat mandi gitu. Tapi di sini mah kayaknya udah nggak ada ya, udah nggak ada ya. Berarti nanti mungkin tahun ini atau tahun depan sudah bisa mendeklarasi ODF atau Open Defecation Free. Jadi sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan ya. Jadi di Jayanti ini yang masih belum ODF itu kan ada Jayanti, ada Pabuaran, sama Dangder gitu yang masih belum bebas buang air besar sembarangan. Nah, STBM ini sendiri sebenarnya ada beberapa, ada 5 pilar. Jadi pilar yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan atau stop BABS ya. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun dan juga air bersih atau air mengalir. Kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima adalah pengamanan limbah cair rumah tangga. Jadi ada 5 pilar STBM ya. Kalau yang pertama mas stop buang air besar di sini alhamdulillah udah nggak ada ya, gitu ya. Ada program juga yang dari desa ya, pembangunan WC segala macam. Ada ya, biasanya di data dari Dinas Kesehatan atau Kementerian PUPR juga biasanya suka ada tuh kerjasama ya. Nah, kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Nah, ibu-ibu pada tahu kan nih cuci tangan ada berapa langkah, Bu? Ada 5 apa 6? Masih ingat gak Bu apa aja? 6 ya? 6 ini. Terus ini. Terus ini. Sebenarnya nggak urutan, nggak masalah. Yang penting setiap isinya ya. Gitu gini. Biasanya perjalanan. Jadi cuci tangan itu dilakukannya kapan aja, Bu? Sawah. Sebelum masuk rumah ya. Mau masak. Habis masak gitu ya. Apalagi ketika mau suapin anak
anak ya, usahakan cuci tangan karena kan kita nggak tahu nih segala macam kan kita pegang duit lah, kunci lah, gitu ya. Iya benar. Ntar kalau misalnya udah kena muka nggak ini ya malah dipotong ya. Enggak, kalau gue mah langsung. Pantes. Udah kulitnya udah tebal. Makanya kakak. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan makan di warung ya, kadang-kadangnya cuma kobokan gitu ya. Nah, usahakan kita minta wadah satu lagi jadi biar bisa kita kucurin gitu si airnya. Pakai plastik itu, Bu. Plastik itu ya tetap kita harus pastikan juga plastiknya bersih. Beli gitu. Nah, makanya kita nggak tahu memang yang paling bagus adalah cuci tangan gitu, pakai air bersih dan juga mengalir atau kalau memang nggak ada air, hand sanitizer gitu. Kalau nggak Malah tisu basah ya. yang ada antiseptiknya atau yang ada antibakterinya gitu ya. Tapi tetap diutamakan adalah dengan sabun dan juga air mengalir ya gitu. Terus pilar yang ketiga adalah pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Kalau air minum rata-rata di sini apa, Bu? Aqua isi ulang atau baru? Ada juga yang masak ya. Ada yang masak. RO. Nah, kadang kalau air isi ulang sebenarnya mungkin dari sananya airnya bersih gitu ya. Kadang dari sana dibawa ke sini kan dia pakai tangki ya. Kita nggak tahu nih kebersihan tangkinya gitu. Nanti dari tangki dipindahin ke depot air minum. Nah, dari di depot air minum itu tampungan airnya bersih atau enggak kan harusnya si yang punya depot kan dibersihin ya secara berkala. Karena saya juga pernah nemuin gitu depot air nggak di sini sih di desa lain gitu. Dia nyalurin air dari dari sumber airnya dia ke galon itu dia pakai selang buat mandi itu gitu. Nah, sedangkan selang buat mandi itu kan dia rawan Lumutnya kadang ikut. Nah, khawatirnya lumutnya malah ikut gitu. Jadi kalau untuk pemberian atau minum menggunakan air isi ulang sebaiknya kalau bisa ya direbus lagi atau nunggu diendapin dulu gitu ya. Jadi biar kotorannya untuk dibawa dulu baru kita pakai yang di atas gitu. Itu untuk yang isi ulang, walaupun sebenarnya air kemasan baru yang kayak gini pun nggak menutup kemungkinan untuk tercemar juga gitu ya, karena kan dibawa dari Bogor ke sini pakai truk di dalam perjalanan kena matahari, kena debu gitu ya. Kita nggak tahu, takutnya di mobil truknya ada tikus atau segala macam kan kita nggak tahu. Nah, untuk pengolahan makanan sendiri, usahakan ada 5 kunci keamanan pangan ya Bu ya. Yang pertama pastinya menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua memisahkan makanan yang matang dan juga mentah. Kenapa? Tahu nggak Bu kenapa harus dipisah yang antara matang sama yang mentah? Biar nggak berantem. Kalau yang mentah itu kan dia takutnya masih ada kuman istilahnya, kuman ada bakterinya gitu. Sedangkan yang matang kan ini sudah siap nih kita mau makan gitu. Kalau misalnya mereka disatuin, khawatirnya si kuman atau bakterinya ini bisa berpindah melalui udara ke si makanan yang udah matang gitu. Makanya sebaiknya dipisah gitu. Atau kalau kayak lalapan gitu ya? Ya, atau mungkin daging mentah gitu ya, daging ayam gitu kan. Kadang kita dari freezer mau dimasak kan masih beku nih, diturunin dulu lah di kulkas bawah gitu biar dia cair. Nah, bisa jadi di kulkas bawah itu ada misalnya ada sayur, ada buah gitu, bisa terjadi kontaminasi di situ gitu. Jadi bisa kalaupun nggak bisa dipisah banget pakai kontainer yang berbeda gitu. Jadi walaupun dia sebelahan tapi dia tetap rapat sama kontainer. Jadi ada tutupnya gitu ya, kayak tupperware yang rapat. Jadi dia nggak terkontaminasi nih antara yang mentah dan juga dengan yang matang. Terus yang ketiga adalah memasak dengan benar. Biasanya ibu-ibu di sini masak dicuci dulu apa dipotong dulu? Cuci baru potong atau potong baru dicuci. Potong dulu. Apalagi kayak bayam sebaiknya memang kalau dalam kesehatan itu baiknya adalah dicuci dulu baru dipotong, karena memang khawatirnya kalau sudah dipotong dulu baru dicuci ada beberapa vitamin dan juga mineral yang larut air ikut kebuang nih pada saat dicuci gitu. Jadi sebaiknya memang dicuci dulu pakai air mengalir ya baru dipotong. Kalau kayak kangkung itu susah karena takutnya ada
dalamnya ada ulet kan? Jadi lu Masih sama. Balik ya. sapunya dia nggak minum. Jadinya kayak Kita lagi puasa udah nggak apa-apa. jadi dua kali Hadir ibu. Oh, kalau udah dicuci dari dulu biar kering biar kebasah. Ya, baliknya kalau langsungnya nanti kita nyiasatinnya masaknya jangan terlalu lama gitu, karena kan memang kayak sayur gitu kan, kalau dimasak terlalu lama nggak cuma sayur sih sebenarnya, semua bahan makanan yang dimasak terlalu lama memang kandungan gizinya akan kebanyakan berkurang atau hilang gitu. Apalagi vitamin mineral itu yang gampang banget rusak bu, kena air, kena suhu yang terlalu tinggi itu banyak gampang banget rusak. Makanya kalau masak sayur usahakan yang cepat matang itu dia terakhir ya mas. Kayak kalau kayak wortel itu kan biasanya awal ya dikaramin ya. Kalau misalnya kayak brokoli gitu kan bisa diakhir. Ya pokoknya kalau masak sayur jangan sampai kelamaan di atas kompor. Kemudian menjaga pangan pada suhu yang aman nih, keamanan pangan yang tepat. Ya, kemudian yang kelima adalah menggunakan air dan bahan baku yang aman ya. Masak pun harus dipilih juga ya bu ya airnya ya. Jadi bisa airnya air isi ulang, pakai air sumur juga nggak apa-apa. Yang penting kalau penggunaan air itu belum nggak ada yang belum apa ya? Udah ya. Penggunaan air itu untuk masak usahakan di masak sampai 3 minggu dulu ya biar kumannya mandul. Kalau pakai air hujan bagaimana bu? Boleh nggak? Air hujan, nah kayaknya selama sebenarnya bingung juga sih bu ya, karena air hujan itu kan kena udara juga ya, khawatirnya kena apalagi kalau nabuhnya dari genteng, kalau misalnya walaupun langsung gitu ya dari langit langsung ke wadah itu kan khawatirnya dia kena polusi udara aja sih gitu. Palingnya harus disaring lagi, dimasak tetap dimasak lagi. Kalau minum pakai airnya ini. Yang penting setelah kita mengkonsumsi itu, kalau misalnya nggak ada diare, nggak ada bencana, insya Allah aman ya. Itu apa itu Pep di capsule? Terus apa namanya pilar STBM yang keempat adalah pengamanan sampah rumah tangga. Nah sampah rumah tangga itu kriterianya tempat sampahnya itu ada 3. Yang pertama tempat sampah kita itu harus yang namanya kedap air. Jadi air itu jangan sampai masuk ke dalam tempat sampah. Yang kedua itu harus mudah dibersihkan. Yang ketiga itu sebenarnya harusnya tertutup. Itu tempat sampah kita ya bu ya. Jadi kenapa harus kedap air? Supaya kalau misalnya sampah kena air kan jadinya apa bu? Membusukan, jadi membusukan. Nah disitulah apa namanya mengundang serangga-serangga datang gitu, serangga-serangga masuk ke tempat sampah kita gitu. Tempat-tempat yang lembab itu kan yang namanya nyamuk, yang namanya apa lalat itu kan seneng banget ya bu ya. Jadi usahakan tempat sampah kita itu yang kedap air gitu ya. Jadi yang bahannya plastik ya, terus jangan ditaruh di luar gitu. Kalaupun ditaruh di luar usahakan ada tutupnya gitu, tertutup. Jadi si serangga-serangga ini nggak bisa nempel di sampah-sampah kita. Dan juga harus sering-sering dibersihkan ya bu ya. Tempat sampahnya dicuci, kalau udah kotor banget usahakan dicuci pakai sabun gitu biar bersih lagi tempat sampahnya. Nah di sini udah ada bank sampah bu, pernah dijalankan bank sampah? Dulu waktu Binwil. Sekarang udah masalah. Bubar jalan. Iya kalau bank sampah itu ditekunin lumayan loh bu. Ya. Penghasilannya, karena di Jakarta itu kan lumayan tuh udah mulai ada beberapa bank sampah. Ada yang bisa hasil dari bank sampahnya itu mereka buat jalan-jalan, dibagi-bagi buat beli apa-apa gitu. Mulai tuh sama ini sekarang tuh limbah minyak goreng jelantah itu kan juga lumayan tuh limbahnya. Buat dijual hasilnya juga lumayan di bank sampah. Cuma memang kesadaran kita sih masyarakat masih belum paham gitu, harus memilah sampah yang mana yang bisa didaur ulang, yang mana yang bisa dijadiin kompos gitu. Kayak sampah makanan itu sebenarnya kan bisa kita gali aja lubang di tanah gitu yang agak dalam, masukin sampah bekas makanan gitu ya, yang nggak ada plastiknya gitu ya ke dalam tanah gitu. Itu ntar lama-lama dia jadi kompos alami gitu. Jadi nggak harus dibakar, jadi gali aja tanah berapa meter gitu, masukin situ sampahnya. Jadi kompos alami, sampah bekas sayur, sampah bekas buah. Nanti yang plastik dikumpulin, dibersihin, di Bekas kopi. kumpul ya, kalau bekas kopi ya. Bisa bikin tikar.
Iya, itu Kita dulu bikin itu kardus gitu dikumpulin, ditaruh di ini. Iya, jadi lumayan. Gitu. Terus pilar yang kelima itu adalah pengamanan limbah cair rumah tangga. Kira-kira apa aja nih limbah cair di rumah tangga? cair. Limbah cair nanti di rumah tangga apa aja? Air bekas, cuci piring, cuci baju itu termasuk limbah cair rumah Buat tangga. makan kamar mandi. Ya. Jadi rumahnya saluran pembuangan air limbahnya kemana? Kegot. Kegot. Ada yang ke tanah atau ke rumah tetangga? Enggak. Oh, mau golok melayang ke tetangga. Yang ada sekarang ada borong-borong. Atau ke sawah gitu? Ya ada sih warga yang malah ke kita ke Persada. Ada. Oh, Warga kontrakan. Iya, ada rasa. Karena kan Jadi memang ininya masuknya ke komplek perumahan. Jadi nggak genang di situ kita kasih tahu ya daripada ribut udahlah ada ikan. jadi lebih Untungnya kalau panas kan cepet kering. kering ya. Masalahnya nggak mengalir Bu. bukan nggak ngalir. Ya jadi kan dari dekat kita itu kan. Iya. Jadi dibuangnya ke Jadinya di Jadi intinya pembuangan berangkat di lokasi dia masuknya ke lokasi keluhan yang lain malah merugiin yang lain gitu ya. Gitu. Jadi air limbah itu kan juga berbahaya juga ya, apalagi bekas-bekas deterjen itu kan ada zat-zat kimia yang kadang kalau misalnya kena tanah atau kena tanaman gitu kan jadi rusak ya, tanamannya bukannya subur malah jadi mati gitu. Makanya air pembuangan limbah rumah tangga itu juga harus diperhatikan nih pembuangannya, apakah ke sawah, kalau misalnya udah ke gorong-gorong aman ya, berarti salirnya udah kekali semua gitu. Nah, kriteria saluran limbah cair ini yang pertama harus kedap air, kemudian harus mengalir lancar dan tidak ada sampah. Jadi misalkan gorong-gorongnya gitu, kalau misalnya masih di sekitaran rumah kita, kalau ada sampah di tong-tong gitu ya, biar saluran pembuangannya nggak mampet. Kalau bisa juga tertutup biar saluran gorong-gorongnya. Masih ada yang terbuka ya? Iya. Karena kalau ditutup malah dari sampah. Iya benar. Sebenarnya serba salah, ada positifnya ada negatifnya kalau tertutup itu kan kita jadi nggak bisa ngambilin sampah yang di dalam ya. Cuma kan kalau tertutup itu kan jadi nggak kelihatan. Tutup boleh, cuman jangan permanen kali ya. Iya, mungkin ada ininya yang bisa diambil. Iya, kalau di jalan masih udah permanen ya, yang beton. Iya. Nah, Itu yang repot lagi. Airnya jadi udah banjir. Kan mananya nggak bisa dikerukan, jadinya tambah tinggi ya. jadi ya serba salah juga ya, apalagi kalau misalnya udah dari pemerintahnya udah dari sana harus ditutup gitu ya, kita nggak bisa apa gitu ya. Berarti yang ngejaga aja jangan sampai kita buang sampah di selokan atau di gorong-gorong ya. Nah, ini ada yang mau ditanyain ke ibu-ibu tentang ini STBM. Ini kan berkaitan juga nanti sama jadi kegiatan IMAS ini nanti akan berkesinambungan. Nanti akan ada yang namanya pemicuan ke masyarakat. Jadi sekarang nih kita ke kadernya dulu nih. Jadi diharapkan kader-kader nih yang hari ini bisa membantu kami gitu di Puskesmas untuk ikut mengedukasi masyarakat kita gitu. Jangan sampai ada lagi yang masih buang air besar sembarangan. Kalaupun masih ada nanti warganya yang misalnya belum punya septic tank, belum punya WC, nanti bisa didata. Gitu, dimintain aja kakaknya ya, kakaknya nanti bisa diajuin melalui dinas kesehatan atau mungkin biasanya dari dana desa juga suka ada. Ada yang mau ditanyain ke ibu-ibu? Nah, cuma tentang STBM, boleh nih kebetulan ada Ibu Bidan di sini mau nanya kesehatan reproduksi juga boleh. KB, gizi juga boleh Bu. Cuma KB itu yang produksi, jangan Kenapa gizi produksi? kan udah Yang push udah ada Yang yang produk. Di sini nanti mau ada dasar juga ya? tidak. Apa? Dasar yang ini. Nanti tanggal 16 Oh 16. pertemuan. Berapa kok? Dasarnya cuma satu. Setiap desa satu.
Kalau makan kemarin 10 ya, dangdut juga 10. Iya, itu 10 Ya, biasanya sih 10, biasanya kita Iya, anggotanya 10 orang. Kalau ininya 8 bukan 10. Maksudnya kosnya mah satu tempat masaknya. Kalau kemarin dangder mau bikin 10 tempat, Oh, jadi 10 tiap tempat. posyandu satu. Jadi setiap posyandu mereka memasaknya gitu, Oh. dari satu titik. Oh, Jadi sih yang kemarin dijelasin di Kalau sini kita jadi mah cuma semuanya ya. satu. Kalau pangkat. Bisa diambil. berarti ada 10 ya? Kalau posyandu ya. Yang kemarin udah di SK kan kemarin kan. Dasar kemarin. Kalau dasar itu dasar sehat, dasar estetik, sehat. Kalau pangkat kan dia posyandunya cuma 5, jadi dia satu posyandu bikin 2 pos. Kalau di sini bisa nih bikin, kan ada 10 posyandu ya. Berarti satu posyandu bisa bikin 1 pos dasar. Karena pesertanya cuma 10 orang satu pos kan. Belum rapat ya? Belum, kemarin itu belum. Kalau kemarin itu penjelasannya belum spesifik banget ya, belum detail. Di Jadi tanggal cuman 16 ya? kemarin katanya nanti di tanggal 16 baru kita itu apa? Nanti di ininya gimana gitu. Baru dokumen SK-nya Kemarin itu kita baru pembentukan SK sama tanggal untuk pertemuan doang. Ininya mah belum jelas, makanya tempat memasaknya nanti ininya pelaksanaannya kayak gimana, bagaimana, cuman ngasih tahu ada dananya sekian gitu doang. Cuma nanti ininya mah gimana ya? Ngasih tahu dananya aja. Iya, pelaksanaan. Karena sama ya, 8 orang yang kadernya ya. Ya, kadernya 8 orang. Ya, kalau kemarin di pakarnya gitu. Jadi dia ada 5 posyandu, satu posyandu bikin 2 pos. Satu pos itu pesertanya sasaran dahsyat ini 10 orang. Iya. 10 orang ini bisa balita, bisa ibu kami, Bisa cantik. ibu menyusui, terus itu masaknya di rumah kader. Jadi di pos itu. Jadi yang biasakan kemarin itu. iya. Jadi kalau pangkat kemarin yang posnya di situ yang masak, tempatnya lain situ. Jadi dia masak cuma 1 orang. Iya, yang biasakan itu ada, yang biasakan Dan di SK ya, ya. SK. Oh, masaknya di satu tempat kan? Iya. Satu orang yang biasakan itu satu-satu ada 8 Ya ini SK. pelaksanaannya. Iya. Tadi Bu Ida bilang yang dipangkat, Bu Ida bilang cuma satu tempat kan yang masak, Enggak. yang dipangkat. Tempat. 10 tempat. Cuma yang masak dibagi-bagi tempat. Oh, 10 tempat. Yang Tapi yang biasakan yang bertanggung jawab yang ada namanya yang di SK. jadi masak masing-masing di rumah masing-masing. Nah, iya. jadi enggak Kita nyalurin ke yang kita punya tadi. dan Ya. jadi yang biasakan itu yang tanggung jawab masak sama yang ngasih. Ngasih sama edukasi. Jadi nggak digabungin satu orang tuh masak di satu rumah kan? Pemberiannya juga cuma 2 hari ya. Ya betul. 4 ya. 4 hari. Jadi 1 bulan itu 4 kali, cuman yang 2 kali maunya pertemuan, yang 2 kali kalau Bu Lurah kemarin maunya gitu. Yang 2 kalinya nanti diantar boleh. Jadi ya biar ada dokumentasi ya. Teknisnya ya. Tapi nggak tahu sih itu baru kemarin ininya Ibu Lurah aja. Nanti berjalannya seperti apa belum tahu. Ini aja. Baiknya aja nanti. Baiknya Penting terlaksana. Sasarannya kena ya. Timbangan ada yang rusak nggak? Ayo timbangannya ada yang rusak nggak? Rusakan juga ya, cuma baterai. Baterainya nggak ada saat. Iya. Beli Bu. Kan baterainya harus dicopot kalau nggak dicopot nanti. Iya. Baterainya dicopot. Yang posyandu. Lihat habis 2, beli ada 2. Nggak ada 1. Kan itu maksudnya dikeluarin dulu aja pakai betul.
buat Jadi yang kedua Kayaknya itu nggak diganti deh. Sebenarnya ini servis. Dari udah nyari Shopee katanya ganti. Wah, langsung beli ya. Tanggung jawab. Alhamdulillah. Ada yang ketinggalan baki nggak? Ini kan timbangan bayi ada ininya nih. Ada yang ketinggalan nggak? Dari yang mana kan punya? Ada. Soalnya di puskesmas ada satu lagi nih. Saya tanya di grup ada nggak ada yang merasa Gak ada namanya Bu. Tapi bukan Sudayanti kan. Jadi ada semuanya. Tapi Ada. kemarin ada yang ngasih sama ininya. Enggak kenapa ya yang punya posyandunya? Saya bilang ambil sampai ke sana. Kan udah lama. Ya dari Februari. Saya mana ingat pernah tinggal di kota dipakai kayaknya Tapi masih nyala si kuat kan nih. Ada yang timbangan bayi kan. Jadi aman ya kayak harusnya ya. Kalau memang nanti ada yang timbangan ya harus timbangan itu ada yang masih baterainya cepat habis. Berat, boros Makanya untung sama Bubi dan Nisa di share ya, biar nggak boros. Kita kalau nggak dipakai copot baterainya. Dari kemarin kayak Bubi dan beli lagi sama aja. masukin ke tempat kan ada tasnya kan? Ada. Masukin ke tasnya biar Beda-beda yang pasti. kalau belum tahu mas tiap bulan beli aja ya. Iya. Soalnya udah kayak berapa kali uang tadi. Iya. Habis udah gitu dia nggak bisa, makanya nggak bisa dicas gitu ya. Kalau misalnya bisa dicas. makanya uang kas habis ya, nggak bisa Habis bisa aja. Kan sekarang kan baterai. Baterai aja, bisa akan nggak ganti-ganti. Kan bulan besok mah enak ada PSK-nya tahu. Oh udah ada bulan ini. Alhamdulillah. Bulan ya bulan ini sekarang bulan ini ya. Kemarin sih wajib sekarang. Ada beda dua. Dan kemarin tanggal merah Ya, aja mau berapa kali ya bisa kali Iya, soalnya misalnya dari kecamatan kayak kecamatan kemarin nanyain, mintain laporan gitu ke Ibu KTU, minta laporan PMT sama kegiatan posyandu tiap-tiap desa. Gitu. Jadi kan kalau misalnya yang desanya nggak ada PMT kan jadinya tanda tanya. Nah, macam-macam nanti juga yang kena. Ini mana nih kenapa desa ini? Soalnya kemarin itu ada laporan sampai ke kabupaten, makanya ada teguran dari kabupaten ke Pak Camat ke Desa. desa. Jadi Desa Jayanti yang tidak nih kata-katanya ya, hanya Desa Jayanti yang tidak ada PMT. Betul, emang itu betul kan? Iya, fakta ya. Ini kan gue cerita, gue nggak cerita. Ada desa lain juga ada ya? Ada, cuma enggak, maksudnya kecamatan kita, Kecamatan Jayanti, hanya Desa Jayanti yang tidak ada PMT. Tuh. Makanya bulan ini Mei ini alhamdulillah berapa? Makanya kemarin lagi Pak Camat nanya itu, saya bilang bukan nggak ada, memang dikasih PMT tapi tidak kontinu. Ada, maksudnya nggak tiap bulan dapet gitu ya. Kadang ada dikasih, gitu, kadang enggak. Kalau dibilang sama sekali nggak ada, bohong Pak, saya gituin. Ya emang faktanya seperti itu kan. Kita bicara fakta jujur. Soalnya nyampainya kan di sana hanya Desa Jayanti yang tidak ada PMT. Gue lurusin dong. Gue bilang bukan enggak kita bukan nggak pernah dapat PMT, enggak Pak, ada. Malah pernah kita dapat bubur kacang hijau atau apa, tapi ya itu uang kas. Ya iya, harus dilurusin ya kayaknya. Bukan, takutnya kan salah persepsi. Dulu saya jawab aja Ibu. Dulu saya jawab Lagi Bu. Ya harus diluruskan itu. Saya jawab Ibu. Yang lurus biar yang belok dan Iya, takutnya kan soalnya dapat teguran kayak gitu enak kali. Enak banget Pak. Enak kali. Makanya yang tegur juga gitu kan. Berarti kayak misalnya sebenarnya PMT kayak misalnya puyuh 5 biji sama
Jangan enggak. Kalau ada dananya mah Iya. Dengan masa ada dananya. Kalau Ringo kalau misalnya bikin nugget makan agak gitu. Itu kan butuh dana besar. Nah, dia dengan telur puyuh, telur 1 biji buat 1 melon atau apa itu nggak apa-apa. Yang penting jangan kemasan. Udah nggak boleh. Tapi alhamdulillah sih buat Telurnya satu buahnya sekilo. Kalau Dayanti itu kreatif sendiri walaupun nggak ada PMT dari dananya Kita CSR. Kita CSR. PRT. Iya. CSR siapa ini? Ya, kalau kita kan kadang ada dari di situ kayak yang ada punya usaha apa gitu, atau dari warga yang isi infaknya itu. Iya, jadi yang imunisasi Oh iya dari kita mintain 5.000 gitu. Kemarin mah di Cempaka, alhamdulillah kan imunisasi kan belum mau dijalankan ya. Jadi saya bilang, tolong ya kalau menurut dokter kan nggak bisa. Tolong ada mau itu nggak? Kalau mau makan ini. Ya emang ya. Apa ya? Kan darahnya buat kita. Iya dari kita untuk kita untuk mereka juga gitu. Apa? Ya asal ya warganya ini yang gratis jangan Tapi Bu Bida di sini mah saya lihat ya mending lah ya dari insentif gede. Kemarin saya kan ke Garut pulang. Kebetulan mama mertua kan kader juga, uang kader juga. Kalau dia mah jadi apa namanya kader itu makanan itu disediain sama yang iuran itu nggak ada dari PMT itu dari desa nggak ada emang. Terus Bu Bidanya pun dikasih liwat, dikasih makan. Jadi dari iuran. Bu Bidan jadi banyak. Masalahnya kemarin Asik dan uang kas itu emang nggak dibeli seragam, cuma buat uang sama uang Bu Bidan. takutkan bahwa beras itu jadi Insentifnya berapa sih? Kalau kayak gitu sebenarnya gini, kebijakan dari kabupaten masing-masing ya. itu biar Kita nggak bisa. Tapi pelosok sih enggak. di kabupaten juga. Jadi dari 36.000 insentifnya sebulan. Kita mah Makanya saya sempat bulan yang belum ini iya, saya di situ saya emang merasa pegang uang dari kabupaten. karena di sana pendapatan daerah tidak jadi pokoknya Bu Bidan itu tinggal aja pulang bawa liwetnya, bawa Itu ayamnya. mah iya, kadernya nggak pada julid. Kalau di sini kan ada Jadi di rumah pun kita di rumah. Iya. Bedanya nggak disediakan. Iya, kadernya nggak pada julid. Kalau di sini kan julid kan. Sampai lebaran jangan ini ya. Iya, pada ngoceh nanti. Bidan kok ini ngocehnya di belakang mobil. Gimana maksudnya? Ini SBM ada yang mau nanya nggak? Ya, udah. Ya bapak bu. Ya, udah mah. Aku berdua aja dah. 26. Ini 9 tahun. Gitu. Sedangkan dia udah pengen makan.